Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 TPB 50, Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, dengan saya sendiri, Huriniin, NIM 121220121. Dengan saya Faizan Nabila Redis dengan NIM 121220129. Dan saya Satik Pratama dengan NIM 121220132. Di sini kami akan menjelaskan terkait tugas besar mata kuliah pengantar komputer dan software. Dengan judul, program yang kami buat adalah Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto Laju Perekonomian Lampung. Berikut merupakan tampilan program yang kami buat. Secara garis besar, program ini akan mengeluarkan tampilan menu yang akan memberikan pilihan. Yang pertama adalah data PDRB Provinsi Lampung, kedua laju PDRB Provinsi Lampung, dan yang ketiga adalah exit. Untuk codingannya sendiri yaitu pada baris 1 dan baris 2 merupakan komentar yang berisi judul tugas besar dari kelompok kami dan program studi kelompok kami. Untuk baris 4 itu merupakan include IOStream yang berfungsi menerima output dan inputan output baik cout maupun cin. Terus pada baris kelima yaitu include conio.h yang berfungsi dalam melibatkan perintah CLS yang berguna untuk membersihkan layar dan berfungsi menerima fungsi gauge untuk sembarang input keyboard dari user. Selanjutnya pada baris ke-6 yaitu using namepad std itu berguna untuk meminimalisir adanya kesalahan akibat tidak dikenalinya fungsi cout dan cin apabila dalam penulisan langsung. Pada baris ke-8 ini merupakan tampilan nama kelompok yang akan ditampilkan pada program setelah di-run. Untuk baris 19 merupakan header program, yaitu cout perhitungan PDRB laju perekonomian Provinsi Lampung. Untuk T-nya di sini itu agar posisinya itu berada di tengah-tengah, dan untuk N-nya sendiri itu merupakan spasi. Selanjutnya, pada baris ke-24, tampilan menu awal program yang berisi opsi menu yaitu cout pertama untuk nilai produk domestik regional bruto Lampung, cout kedua itu untuk laju produk domestik regional bruto Lampung, cout ketiga yaitu exit. Selanjutnya cout untuk pemilihan nomor menu. Pada baris ke-33 yaitu in main yang berisi mendeklarasikan variabel program. Pertama ada string wilayah dengan batas array yaitu 16 dan N yang berjenis string. Untuk menunya sendiri menggunakan tipe bool. Selanjutnya untuk integer opsi sama dengan 0, menu 2 sama dengan 0, kabupaten itu termasuk integer, tahun juga termasuk jenis integer, dan I sama dengan 0. Untuk laju sendiri menggunakan jenis float karena adanya koma. Terus untuk H1 itu merupakan harga 1 berjenis float, H2 merupakan harga 2 berjenis float. Untuk harga 1 sama dengan 0 sendiri itu integer, dan harga 2 sama dengan 0 itu integer. Selanjutnya ada pada baris ke-43 yaitu menampilkan tampilan nama kelompok. Ini nama kelompok yang akan ditampilkan seperti yang tadi sudah dijelaskan. Selanjutnya gauge dan menggunakan pada baris ke-46 ini menggunakan sistem CLS yaitu clear layar. Selanjutnya pada baris ke-48 menampilkan header program. Header akan ditampilkan pada program setelah di-run. While menu menampilkan data menu
data menu program. Apabila opsi yang dikeluarkan 0, maka menampilkan menu. Scene yang dimasukkan adalah pilihan opsi, yaitu 1, 2, dan 3. Pada baris ke-56, jika opsi yang diinputkan sama dengan 3, maka menu false dan program selesai. Ini 57 sampai 58 adalah rumus untuk opsi yang 56. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Faiza Nabila. Selanjutnya, jika opsi yang diinput sama dengan 1, maka program akan berjalan seperti berikut ini. Else if opsi sama dengan 1, maka yang muncul adalah Kabupaten Lampung Barat. Jika kode yang dimasukkan angka 15, maka yang muncul adalah kota metro. Lalu akan diberi opsi tahun 2019, 2020, dan 2021. Jika memilih kode 1 tahun 2019, maka nilai yang akan muncul adalah nilai PDRB Kabupaten Lampung Barat pada tahun tersebut. Begitu juga pada tahun 2020 dan 2021. Jika tahun yang dipilih tidak ada dalam opsi, maka program akan memunculkan data PDRB belum tersedia. Lalu, jika kode wilayah yang dimasukkan tidak ada dalam opsi, maka yang akan keluar adalah wilayah yang Anda masukkan tidak terdaftar. Bawahnya, jika semua opsi dimasukkan dengan benar, maka akan muncul nilai PDRB pada wilayah dan tahun tersebut. Begitu juga seterusnya. Jika menu sama dengan false, itu program akan berhenti. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sakif. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan tentang perhitungan laju PDRB perekonomian Provinsi Lampung. Jika opsi yang dipilih adalah opsi 1, yaitu Lampung Barat, seperti yang dijelaskan sebelumnya, ada beberapa opsi. Jika dipilih opsi 1, yaitu Lampung Barat, akan menghitung PDRB pada Lampung Barat. Jika memilih tahun 2019, maka harga 1, yaitu merupakan PDRB tahun sebelumnya, yaitu tahun 2018, dibandingkan dengan harga 2, yaitu tahun 2019. Oke. Begitu juga dengan kabupaten, kode kabupaten dan kode tahun yang lainnya. Jika salah menginput kode kabupaten, maka laju pertumbuhan ekonomi akan tidak tersedia. Jika salah menginput tahun, maka akan muncul peringatan bahwa laju pertumbuhan ekonomi tidak tersedia. Jika salah menginput kode kabupaten, maka wilayah yang Anda masukkan akan tidak terdaftar. Itu sudah akan diperingatkan otomatis oleh sistem. Untuk menghitung laju pertumbuhan ekonomi menggunakan rumus yaitu harga 1, yaitu tahun sebelumnya, dikurang dengan harga 2, yaitu tahun sekarang, per harga 1, yaitu tahun sebelumnya, dikali 100%. Jika semua opsi dimasukkan dengan benar, maka akan muncul hasil, yaitu hasil dari rumus sebelumnya, yaitu laju pertumbuhan daerah dan persenan yang akan muncul. Jika telah memasukkan semua opsi dengan benar, maka menu sama dengan false, yaitu akan menghentikan program dengan segera. Berikutnya akan dijelaskan oleh Bu Rin. Selanjutnya, apabila yang diinputkan itu variabel yang tidak sesuai pada opsi menu, maka program akan menjalankan tulisan masukkan menu yang sesuai dan program kembali seperti semula. Apabila program ini kita run, maka akan memunculkan yaitu nama kelompok dari anggota kelompok 5. Selanjutnya ke menu awal. Pada header sendiri, perhitungan PDRB laju perekonomian Provinsi Lampung. Menu pertama itu nilai produk domestik regional bruto Lampung. Menu kedua laju produk domestik regional bruto Lampung. Dan menu ketiga exit. Pilihan nomor menu sendiri, apabila kita inputkan 1,
maka akan muncul kode-kode kabupaten yang ada di Lampung. Setelahnya, apabila kita masukkan kode 10, maka yang diminta selanjutnya adalah memasukkan tahun. Kita masukkan tahun 2019. Setelah kita masukkan tahun, maka akan muncul yaitu wilayah yang kita masukkan kodenya, selanjutnya tahun yang kita inginkan, dan nilai PDRB dari wilayah tersebut. Setelah itu program akan selesai. Dan apabila kita run kembali, apabila kita memilih menu kedua, itu kita akan diminta untuk memasukkan kode kabupaten. 13 dan tahun yang dimasukkan 2020, maka akan keluar perhitungan laju pertumbuhan dari daerah kode yang kita inputkan dan yang ini adalah laju perekonomiannya dari daerah tersebut. Setelah itu, maka program berakhir. Dan untuk perulangannya sendiri, ini untuk apabila kita masukkan inputan selain nomor menu di atas, apabila kita masukkan 4, maka akan muncul tulisan masukkan menu yang sesuai, dan program kembali seperti menu awal. Apabila opsi 3, maka program akan berakhir. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.